Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kejutan besar. Setelah sempat menghentikan sejumlah pengiriman senjata ke Ukraina, kini ia justru mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirim lebih banyak senjata, terutama untuk pertahanan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan sikap ini? Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyatakan, "Kita harus mengirim lebih banyak senjata, terutama senjata pertahanan." Ia menggambarkan Ukraina sebagai negara yang sangat terpukul akibat serangan Rusia dan menyebut bahwa dirinya tidak senang dengan Presiden Vladimir Putin. Pernyataan ini menjadi menarik karena Trump sebelumnya dikenal skeptis terhadap dukungan militer ke Kiev, bahkan sempat menghentikan pengiriman beberapa sistem senjata penting. Pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan penghentian sebagian pengiriman senjata ke Ukraina yang awalnya dijanjikan di masa pemerintahan Joe Biden. Tidak dijelaskan secara detail program senjata mana yang dihentikan, namun keputusan ini disebut-sebut diambil setelah peninjauan ulang terhadap kebutuhan pertahanan dalam negeri Amerika Serikat. Situasi ini membuat Ukraina semakin terpojok, apalagi Rusia terus menggempur dengan serangan rudal dan drone besar-besaran di sejumlah kota penting. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pertahanan udara adalah prioritas utama dan negaranya sangat berharap komitmen dari para mitra barat, khususnya Amerika Serikat. "Kami mengandalkan mitra-mitra kami untuk benar-benar memenuhi apa yang telah kita sepakati," ujar Zelensky. Dalam konteks ini, perubahan sikap Trump dari menunda bantuan menjadi menjanjikan pengiriman senjata tambahan tampaknya merupakan respon terhadap krisis kemanusiaan dan militer yang semakin memburuk di Ukraina. Lalu, mengapa Trump tiba-tiba berubah? Beberapa analis politik menyebut bahwa Trump ingin menghindari tuduhan pro-Rusia yang kerap dilontarkan padanya. Tekanan dari militer Amerika Serikat dan negara-negara Eropa semakin besar agar Washington tetap menunjukkan dukungan kepada Kiev. Potensi keruntuhan pertahanan Ukraina bisa mengganggu stabilitas NATO secara keseluruhan. Trump memang dikenal sebagai sosok pragmatis, dan dalam kasus ini, pengiriman senjata pertahanan mungkin dianggap langkah minimal untuk mempertahankan posisi moral Amerika Serikat tanpa terlalu dalam ikut campur. Di masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat telah menggelontorkan lebih dari 65 miliar dolar Amerika Serikat bantuan militer ke Ukraina. Trump belum menunjukkan komitmen sebesar itu, tapi janji barunya kali ini menjadi sinyal bahwa Ukraina tetap akan mendapat dukungan meskipun tidak sebesar era Biden. Namun, publik dan parlemen Amerika Serikat kini terbelah. Sebagian mendukung penguatan Ukraina, sebagian lagi ingin mengakhiri keterlibatan Washington dalam Perang Eropa Timur. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan sikap Trump akan bertahan? Ataukah ini hanya strategi sesaat untuk mengelola tekanan internasional? Yang jelas, nasib Ukraina saat ini semakin bergantung pada keputusan Gedung Putih. Jika pengiriman senjata benar-benar terjadi, ini bisa menjadi nafas baru bagi pasukan Kiev yang saat ini tengah kewalahan di medan perang.